Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Yuliana Audia, NPM 5021244, mata kuliah Telaah Kurikulum. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum. Pembelajaran aktif dan bermain peran atau role playing. Metode role play adalah metode penyuluhan berbentuk permainan gerak yang di dalamnya terdapat sistem, tujuan, dan juga melibatkan unsur keceriaan. Beberapa keunggulan menggunakan metode role play adalah mampu menumbuhkan semangat serta rasa kebersamaan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Bermain peran adalah berakting sesuai dengan peran yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan tertentu. Bermain peran dapat menciptakan situasi belajar yang berdasarkan pada pengalaman dan menekankan dimensi tempat dan waktu sebagai bagian dari materi pelajaran. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, pembelajaran aktif dan bermain peran atau role playing pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 1 SD bab 2 dengan tema Ayo Bermain. Pembelajaran aktif dan bermain peran ini cocok digunakan untuk tema Ayo Bermain pada kelas 1 SD karena pembelajaran role playing meningkatkan keterlibatan siswa. Role playing melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam peran yang mereka mainkan, siswa merasakan pengalaman langsung dan terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan. Hal ini membuat mereka lebih antusias dan tertarik terhadap pembelajaran. Strategi role playing cocok digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema Aku Bisa. 1. Pengalaman belajar yang menyeluruh. Dalam role playing, siswa diberi kesempatan untuk memerankan karakter atau situasi tertentu. Mereka harus berpikir, berbicara, dan bertindak seolah-olah mereka benar-benar berada dalam peran tersebut. Proses ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik pembelajaran dan melibatkan berbagai aspek kognitif, emosional dan sosial. 2. Pengembangan keterampilan sosial. Role playing membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, negosiasi, dan empati. Dalam peran yang mereka mainkan, siswa harus berinteraksi dengan teman sekelas mereka, berbagi ide dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini membantu mereka belajar cara berkomunikasi dengan efektif, memahami sudut pandang orang lain, dan membangun hubungan yang positif. Menyediakan umpan balik langsung. Role playing memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa. Guru dapat melihat dan mendengar interaksi siswa, mengamati keterampilan yang perlu ditingkatkan, dan memberikan bimbingan atau arahan langsung. Ini membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja mereka. Manfaat strategi role playing di sekolah dasar kelas rendah. Dengan menggunakan strategi pembelajaran role playing, siswa kelas rendah dapat belajar dengan lebih aktif, menyenangkan, dan berinteraksi secara langsung dan secara sosial. Hal ini membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang, mengembangkan keterampilan kognitif dan sosial mereka, serta meningkatkan pemahaman tentang materi pelajaran. Kelebihan strategi role playing yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Role playing melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Mereka berperan sebagai karakter dalam situasi tertentu sehingga siswa merasa lebih terlibat dan bersemangat dalam belajar. Meningkatkan pemahaman konsep. Melalui role playing, siswa dapat memahami konsep-konsep abstrak dengan cara yang lebih konkret dan nyata. Mereka dapat mengalami langsung situasi atau peran yang terkait dengan topik yang dipelajari sehingga memperdalam pemahaman mereka. Next, mendorong kreativitas dan imajinasi. Role playing memungkinkan siswa untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi mereka dengan menciptakan karakter, dialog, dan skenario. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berkomunikasi siswa. Memperkuat kerjasama dan keterampilan sosial. Dalam role playing, siswa harus bekerjasama dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan sosial seperti kemampuan kerjasama dalam tim, mendengarkan pendapat orang lain, dan bekerjasama dengan orang lain. Kekurangan strategi role playing. Role playing membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode pembelajaran lainnya. Persiapan, pelaksanaan, dan refleksi setelahnya memerlukan waktu yang signifikan. Hal ini bisa menjadi kendala jika ada keterbatasan waktu dalam kurikulum atau jadwal pelajaran. Untuk mengatur dan mengarahkan role playing diperlukan pemimpin peran yang efektif. Guru perlu memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik untuk memastikan setiap siswa terlibat secara aktif dan tujuan pembelajaran tercapai.
Next, dapat menghasilkan ketidaknyamanan bagi sebagian siswa. Beberapa siswa mungkin merasa tidak nyaman atau malu dalam berperan di depan teman-teman sekelas. Mereka mungkin merasa kesulitan untuk berbicara atau tampil di hadapan orang banyak. Hal ini perlu dipertimbangkan, dan guru harus menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua siswa. Tidak semua konsep dapat dipelajari melalui role playing. Meskipun role playing efektif dalam mempelajari banyak konsep dan keterampilan, tidak semua materi pelajaran dapat diajarkan dengan strategi ini. Beberapa konsep yang lebih abstrak atau teoritis mungkin memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih sesuai. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.